Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat DRS Bapak Komar Zaman selaku Ketua RW 8, yang terhormat Bapak Iwan Suharyanto STMSC selaku penanggung jawab desa binaan, yang terhormat Bapak Masyudi SP selaku narasumber kita hari ini, serta Bapak Insinyur Prof. Sudaryono MN PhD APU selaku guru besar, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti pengolahan sampah organik. Sebelum acara dimulai, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, Akan dilanjutkan oleh sambutan oleh Bapak Komar Zaman selaku Ketua RW. selanjutnya sambutan oleh Bapak Iwan selaku penanggung jawab desa binaan. Penyampaian materi penyuluhan dan praktik yang akan dibawakan oleh Bapak Masyudi SP selaku narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya sesi tanya jawab. Dan akan dilanjutkan oleh sesi penutup. Agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini yang berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Pertama-tama, mari kita buka acara ini dengan sambutan oleh Bapak Komar selaku Ketua RW 8. Kepada Bapak Komar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor, belum kenalan tidak bisa dilanjutkan, Bapak Profesor Sudaryono. Yang kami hormati Bapak Iwan, nggak tahu gelarnya, nggak usah tersebut. Yang kami hormati Bapak Mas Budi. Yang kami hormati Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Teknik Perencanaan UGM. Alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat sehat dan kesempatan. Walaupun dalam keadaan hujan, alhamdulillah kita bisa mendatangi acara yang diselenggarakan dari UGM, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dan alhamdulillah biasanya di desa, sekarang di kota kebetulan wilayah RW 08 mendapatkan rizki ilmu dan rizki buah mangga. Pohon mangga bibitnya. Ini pesanan saya. Pokoknya kalau mau ngasih pohon mangga bibitnya, yaitu yang kira-kira buahnya 1,5 kilo. Kalau cuma kecil-kecil nggak usah. Soalnya eman-eman ngerawatnya dari kecil sampai besar, cuma kecil terus. Dan alhamdulillah pada sore hari ini nanti kita dapat masing-masing satu, yaitu mangga J. Dibuka di Google Net buahnya seberapa nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat yang amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih dari UGM untuk pengabdian masyarakat, dan alhamdulillah di wilayah kami dan
permintaan dari BPKK, yaitu tentang pengolahan sampah organik. Ini sudah sering, tapi belum ada yang mengelola. Mudah-mudahan nanti tidak hanya dalam pertemuan ini pengelolaan sampah organik, tapi harus dibimbing dari rekan-rekan atau dari mas dan mbak mahasiswa dari UGM untuk didampingi. Syukur-syukur nanti oleh dampingi sampai buah Kyoce itu berbuah. Nah, syukur-syukur nanti ibu-ibu yang punya anak laki-laki dapat mahasiswi UGM. Soalnya setiap minggu didampingi lama-lama kan nanti ke kantor. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu-ibu. Mohon nanti mengikuti acara ini sampai selesai, dan tolong nanti yang tidak jelas mengajukan pertanyaan sepuas-puasnya, soalnya nanti dikasih waktu sampai jam 18, padahal jam 5.30 sudah maghrib. Nah, jadi mohon jam 5.30 nanti paling enggak sudah selesai berhabis 1 jam, karena hanya 1 jam. Sambutan kami cukup sekian, dan saya lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dari keluarga Fakultas Teknik dari UGM. Sekali lagi warga, kami mewakili warga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Komar. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Iwan selaku penanggung jawab Desa Binaan. Kepada Bapak Iwan kami persilakan. Matur Pak Komar, Pak Profda, Prof dari Pak Sani Sundaro. Mohon izin Bapak, saya sendiri biar kelihatan karena kalau duduk oke. Baik, Ibu Bapak, perkenalkan kami dari program studi perencanaan wilayah dan kota UGM. Kami mohon izin berkunjung ke kampung Sampen NW8 ini untuk sekedar, ya kami mungkin tidak bisa banyak Ibu Bapak untuk membantu, tapi sebisa kami untuk membantu bagaimana sebenarnya masalah sampah ini bisa kita atasi bersama. Saya mohon izin untuk berdiri di sini untuk ini. Ada beberapa hal yang kami sampaikan Ibu Bapak. Yang pertama adalah sebenarnya kenapa sih kita butuh untuk mengelola sampah gitu. Sedikit saja ini video yang sempat viral beberapa hari kemarin gitu. Kebetulan lokasinya ada di mana? Ya, ada di bagian barat dari kampung ini. Jadi ngantri itu sudah menjadi kebiasaan di sini ya. Ini sebenarnya mungkin baru-baru ini jadi karena memang seperti kita tahu pemicu utamanya adalah karena memang TPA Piungan itu ditutup. Dan Bapak sudah merasakan ini, saya sudah tidak tinggal di sini tapi tinggalnya di Sleman juga merasakan itu, dan kemudian sampah-sampah itu dikembalikan ke kabupaten kota untuk penanganannya sendiri-sendiri. Sementara kita tahu bahwa dengan tutupnya TPA Piungan itu sampah rumah tangga banyak yang tidak tertangani, terutama sampah organik, karena sampah organik itu 60% gitu, itu sampah yang biasanya masuk ke TPA. Jadi lebih dari separuh sampah kita itu adalah sampah organik, dan itu biasanya masuk ke TPA. Makanya kelihatannya solusinya adalah kembali ke kita sendiri, Bapak. Kelihatannya sampai saat ini, karena memang John kita dari provinsi, dari kota, kabupaten juga sepertinya belum begitu jelas ini mau kemana. Beberapa hari yang lalu muncul ide kan dikiloin, Bapak, sampah itu dikilokan katanya. Nah ini yang
yang mungkin nanti akan dibahas lagi, tapi kita sebagai penghasil sampah ini harus sadar bahwa sampah organik itu bisa kita atasi. Nanti berikutnya Pak Budi nanti yang akan. Nah, ini jenis-jenis sampah rumah tangga Ibu Bapak, nanti Pak Budi akan menjelaskan sampah sisa makanan, sampah anorganik, sampah residu, dan kami dengar dari Ibu Tati dan dari Pak Komar ini bank sampahnya beberapa ini sudah jalan, ini sudah menjadi modal yang bagus untuk kita. Nah, tapi kalau kita lihat di dunia Ibu Bapak, sampah yang paling banyak adalah salah satunya sampah plastik. Jadi ini sudah dengan adanya bank sampah yang sudah berjalan, ini mungkin bisa menjadi satu solusi juga bagi RW8 ini. Nah, terakhir Bapak kami sampaikan, kami di sini mungkin tidak bisa membantu banyak, kami membantu sebisa kami. Yang kami lakukan sekarang, kami mengajak Pak Budi. Pak Budi ini dari Cakti Merapi, beliau nanti akan menjelaskan. Beliau adalah salah satu partner kami untuk berdiskusi dengan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah yang ideal itu seperti apa. Nah, yang kedua, kami juga sudah menyiapkan kompos bag sebanyak 40, nanti kami bagikan ke Ibu Bapak. Kompos bag ini yang nanti akan menjadi apa? Nah, nanti Pak Budi yang akan menjelaskan. Jadi sampah organik nanti ditaruh di situ dan seterusnya. Yang ketiga, di depan Ibu Bapak, di bagian depan atau di depan sini sudah ada beberapa bibit mangga. Nanti Ibu Bapak juga kami persilakan untuk, tadi Pak Komar sudah memilih gitu. Katanya kalau ini bahwa PNAI dari Pak RW bisa pilih mana yang paling tepat berbuah katanya tadi. Bersadar. Monggo nanti di stok kode untuk bibit mangganya. Jadi harapan kami Bapak, sampah organiknya nanti yang menjadi kompos itu menjadi bahan untuk menumbuhkan bibit mangganya. Nah, caranya adalah kami akan mendampingi. Jadi ada sekitar 15 mahasiswa yang kami terjunkan untuk mendampingi kurang lebih 40 Ibu Bapak sekalian. Pendampingannya akan kami lakukan minimal seminggu sekali. Kalau nanti bisa lebih ya cukup, karena UGM ini kan sudah tidak terlalu jauh. Jadi nanti kami dampingi terkait pengelolaan sampahnya, terkait bagaimana menumbuhkan bibit mangga ini biar menjadi berbuah berapa kilo tadi? 1,5 kilo. Jadi, nah kurang lebih ini Bapak program yang kami lakukan. Jadi sekali lagi kami mohon maaf jika keterbatasan kami tidak memiliki sumber daya yang banyak. Yang pertama, yang kedua juga waktu sudah teman-teman mahasiswa. Kenapa sampai bulan Desember? Karena bulan Desember teman-teman ujian Pak. Jadi biar teman-teman nanti 2 minggu awal itu ujian dulu, nanti setelah selesai ujian nanti teman-teman datang lagi. Dan nanti teman-teman akan kita kontak Ibu Bapak untuk janjian begitu ke rumah masing-masing, mendampingi apa kesulitannya dan seterusnya. Nanti teman-teman yang akan intens itu berkomunikasi dengan Ibu Bapak sekalian untuk mengelola sampah dan mengurus bibit. Kurang lebih begitu Pak Komar, Pak Budi, dan sekali lagi terima kasih Bu Bapak sambutannya. Sekali lagi kami mohon maaf sudah banyak kekurangan karena kami membawa squad yang banyak. Ini baru saja hadir Bu Jody, Kaprodi kami, Bu Yani, pengelola prodi S2, dan ada Bu Isti, pengelola prodi S1. Pak Sani yang di belakang pakai batik itu adalah pengelola prodi S2. Jadi cukup banyak Bapak yang personal yang akan mendampingi. Terakhir kami perkenalkan Pak Budi, nanti biar disambung. Saya biasanya manggilnya Pak Yudi, bukan Pak Budi, karena lebih enak. Dipanggilnya lebih enak. Pak Yudi ini adalah General Manager Cakti Merapi. Cakti Merapi itu ada di Tanjung Bapak. Nanti kalau Bapak saya mau bibitnya yang lebih besar, nah itu nanti kontaknya Pak Yudi, karena kebetulan lagi-lagi keterbatasan kami Bapak, jadi bisa menghadirkan bibit yang besar. Tapi sesuai requestnya Pak Komar, bibit mangganya yang mangga buahnya nanti besar. Jadi insya Allah nanti besar, insya Allah. Jadi kurang lebih begitu Ibu Bapak, saya mengucapkan sekali terima kasih. Waktu kami banyak sebelum nanti ke Pak Atau Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan atas sambutan dan penjelasan singkatnya. Sekarang kita akan masuk di sesi utama, yaitu penyampaian materi penyuluhan dan praktik tentang pengelolaan sampah organik yang akan dibawakan oleh Bapak Mas Budi. Untuk Bapak Mas Budi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Songo Sudaryono, Pak Komar, kemudian Bapak Iwan, Bapak Ibu warga RW 08 Saken, Bapak
Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa BM Fakultas ini. Tama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu di RW 09 dalam rangka RW 08 dalam rangka pembuatan atau penanganan sampah organik terutama dari sampah limbah karbon. Salawat dan salam selalu kita hadirkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Perkenalkan, nama saya Mas Yudi, saya asli dari Cangkringan, tapi Cangkringan paling selatan Bu, batasan sama Mutlak. Kegiatan saya sehari-hari petani. Kegiatan sampingnya saya di Kampung Merapi. Kadang kalau pas saya udah diundang sebagai dosen di Polbakat dan tamu, bukan dosen panggilan, dosen tamu. Selebihnya itu juga kita bergerak di pertanian organik. Jadi kalau di Kampung Merapi itu saya sampaikan ada 3 kegiatan yang di sana, yaitu tentang pertanian organik, kemudian kedua food garden, kemudian yang ketiga adalah edukasi. Di sana adalah sebagai tempat pelatihan tentang bertani secara ramah lingkungan. Kemudian juga kalau dengan nanti buka di YouTube-nya Kementan ada food garden, itu nanti tentang pengelolaan pekarangan secara intensif, nanti bisa dilihat di situ. Kemudian di sana juga tempat edukasi, jadi yang kesana itu kebanyakan dari PAUD, SD, SMP, kemudian juga SMA, SMK, juga kita bekerjasama dengan perguruan tinggi. Kita kemarin bekerjasama dengan UNS tentang magang MBKM itu ya, juga ada magang MBKM itu selama 6 bulan sama NGO. Kemudian juga tempat magang dari mahasiswa berbagai jurusan, kebanyakan jurusan pertanian Pak, dari Sabang sampai Merauke, karena dari Madura, dari Lampung juga tempat kami untuk magang belajar tentang petani cara ramah lingkungan. Jadi tidak lama-lama kita mau bicara tentang ini dulu ya Pak, yang ada tembok ya. Jadi limbah organik itu sebenarnya bisa dikelola dengan berbagai macam ya. Kita bisa jadikan sebagai TOC atau pupuk organik cair, juga kita bisa bikin sebagai kompos atau pupuk. Jadi kita yang mau kita terangkan ini dari pupuk ini, kalau biasanya ember seperti ini biasanya pakai ember ya Pak, karena ember pupuk itu biasanya bikin keran di bawah sini ya. Jadi di sini ini ada kerannya, jadi nanti keran di sini, kemudian ini dari ini harusnya ditutup. Kalau nggak ditutup material organik, karena yang mau kita ambil adalah lindinya. Jadi ini kita tutup, kemudian kita lakukan panjang ini pakai apa? Sortir atau pakai panci bisa, atau pakai kalau batik kecil, kemudian kita taruh ini. Kemudian di sini kita masukkan limbah organik. Limbah organik dapur itu terutama kayak sisa-sisa kita masak, daun, kulit, buah itu masukkan ke sini. Kemudian dari hasil dekomposi di sini itu keluar lindi. Jadi lindinya ini kita ambil, katakanlah di sini kasih keran, kita ambil lindinya. Biasanya lidi itu warnanya agak hitam-hitam kecoklatan itu. Kemudian kita ambil, kita taruh di nanti di botol aqua bekas itu, kita taruh di atasnya. Kita jemur dulu sampai warnanya nanti coklat tua itu, baru bisa kita aplikasikan sebagai pupuk organik cair. Itu bisa dipupukkan ke dalam batang tanaman, bisa di tanaman buah, tanaman sayur, tanaman obat, dan tanaman-tanaman yang lain. Itu untuk aplikasinya 1:10. Katakanlah lindinya itu 1 gelas aqua, nanti airnya 10 gelas aqua. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau yang tapi kebanyakan ini males ya Pak.
Dan ini katakanlah mau mengumpulkan limbah dari limbah dapur itu ada ada potongan sayur, kemudian ada kulit buah mangga, kulit buah pepaya, mangga busuk, atau jambu busuk, pokoknya yang bentuknya organik dari sayuran atau dari buah itu masuk ke sini, nanti hasilnya nanti menjadi pupuk POC dari lindinya itu. Jadi di lindi ini kandungannya unsur mikro banyak sekali yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman. Lalu di tempat kami juga ada di sana yang bertumbuh, biasanya kita gunakan untuk perawat atau pemupukan tanaman yang kita tanam di pekarangan. Itu Pak. Ada lagi. Selain itu kalau di tempat saya ember tumpuk ini bisa difungsikan sebagai pupuk karena saya di tempat saya adalah pertanian organik atau pertanian ramah lingkungan. Kita bikin untuk membuat pestisida nabati. Jadi pestisida yang berasal dari lingkungan kita yang bisa untuk mengendalikan hama dagingnya. Contohnya seperti kayak ada daun sirsa, daun pepaya, kemudian ada daun mangrove, membak. Kayak daun lindi kalau orang-orang kampung tahu ya. Pepaya itu kita masukkan ke sini, kemudian ada kulit bawang merah, kulit bawang putih masuk sini. Kemudian kalau biasanya saya pakai yang ember 25 itu Pak. Kalau udah penuh kita kasih air 5 liter, nanti pagi kita ambil lewat keran ini, selama 3 minggu itu sudah bisa menjadi pestisida Pak, untuk mengendalikan seperti kutu kebul, kemudian ada tumong, kemudian ada itu bisa dijadikan. Oke Pak, mungkin ini sekilas kita mengenalkan fungsi dari ember tumpuk. Sebenarnya ini kurang rapat Pak. Kalau ember tumpuk itu biasanya ember yang 25 itu kemudian kita potong tutupnya, kita masukkan embernya, kan ember itu ada itu ya, nanti tidak ada bakteri lain masuk di sini. Itu ini sekedar pengetahuan tentang bagaimana aplikasi penggunaan ember tumpuk. Selanjutnya kita ke materi kompos atau pembuatan pupuk kompos. Jadi sebenarnya kendala yang paling kendala atau masalah yang paling besar di rumah tangga itu kan salah limbah ya. Limbah itu biasanya paling banyak itu pasti limbah dapur. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan limbah dapur? Jadi limbah itu ada dua, yaitu organik dan anorganik. Kalau organik itu ya contohnya tadi ada sisa-sisa sayur, kemudian ada kulit terut, di sana juga ada kertas tisu atau kertas koran, kemudian ada sampah daun, kemudian ada apa itu kantong tekstil itu kita katakan itu adalah limbah organik. Limbah anorganik ada plastik dan lain sebagainya. Kita bicara tentang organik, jadi itu limbah organik yang di dapur itu memang banyaknya dari dapur itu bagaimana itu biar tidak mengganggu atau tidak merepotkan, alangkah baiknya dimanfaatkan untuk membimbing kompos seperti itu. Jadi bagaimana caranya nanti kita pakai ini pakai kompos bag ini, kemudian kita buka ini, kemudian asisten Pak Iwan, asisten itu Pak, ya asisten itu ya Pak. Ini jadi kompos bag ini kita gunakan untuk membuat kompos. Ini ada 3 material yang untuk membuat kompos biar lebih cepat jadi Pak. Material organiknya, kemudian kita ada di komposer, sama nanti ada tetes tebu. Ini adalah kolase yang untuk menghidupkan materinya yang di Jadi kenapa kita pilih ini ya, karena di sini ada 6
materi yang bermanfaat buat tanaman ya. Ini ada trichoderma, ada bacillus, ada studio sini. Ini fungsinya adalah nanti untuk membuat tanah itu menjadi subur. Jadi cara aplikasinya nanti sebelum masuk ke situ kita ya sebentar kita teori dulu ya. kita campur dulu. Jadi ada kan Pak, ada air enggak air bawah nanti pakai air biasa aja. Nah, karena nanti air yang biasa sekitar 10 liter atau 5 liter, nanti untuk 5 liter kita kasih sekitar kalau 5 liter satu tutup ini ya. Satu tutup ini nanti kita taruh di air, kita campur sama tetes tebu dulu karena dari ini kan anaerob. Dari ini masih dorman, jadi nanti kita hidupkan, kita kasih pakan dengan molase ini nanti biar hidup. Kita pertama kita campur dulu, nanti ini karena biar hidup dulu, nanti untuk spray ke limbah ini nanti setelah ini. Jadi kegiatan yang kalau sudah semua bahan siap, kegiatan pertama yang kita laksanakan adalah mencampur ini dulu. Misalnya nanti 5 liter ya kita kasih satu tutup ini Bu. Nanti kalau 10 liter kita kasih 2 tutup, kemudian ini molasenya juga 1 tutup aja atau 2 tutup. Kita hidupkan dulu, setelah kita hidupkan kita tinggal nanti ke compost bag dulu. Jadi di compost bag itu ada 3 bahan, sampah kering, kemudian di situ ada contohnya kalau sampah kering itu ya rumput, sekam, ada gergaji kayu itu, ada limbah gergaji itu, kemudian keduanya ada sampah organik. Tadi sampah organik saya sampaikan ada bekas-bekas sayur, kulit buah, kemudian ada tisu, ada kulit telur, itu nanti masuknya ke step kedua ya. Kemudian yang ketiga tanah. Nah nanti ini cara membuatnya setelah sampah kering masuk, kemudian kita gembur pakai, ada gembur nggak? Gembur itu kalau kamu untuk nyiram ada. Itu nanti gembur itu kita masukin ini yang sudah kita siapkan, ini rumput apa limbah keringnya kita gembur, kemudian masuk limbah organik kita gembur, kemudian masuk tanah. Itu tanahnya cukup menutupi limbah organik biar tidak bau ya. Alangkah lebih baiknya kalau pencampuran itu dengan menggunakan tadi leri, kalau di kampung namanya itu yang setelah khusus itu. Nah itu unsur mikronya banyak sekali di situ. Kalau ibu pernah baca tentang kegiatan bertani organik, dari itu pun kalau kita spraykan tanaman pasti nanti tanamannya subur. Ya, kalau jarangnya pakai air aja Pak. Seperti itu. Ya, kalau jarang lewat, Pak, dari tepung berasnya itu kita rendam bisa mengganti air leri. Rasanya loh Pak. Memang seperti itu Pak, karena dari dari air leri itu atau dari tepung beras itu bisa memacu pertumbuhan bahan organik, bahan pupuk unsur mikro yang dimanfaatkan oleh tanaman maupun unsur makro. Jadi kalau kebutuhan unsur mikro tanaman itu tidak terlalu banyak, tapi harus ada. Jadi gitu ya. Nanti caranya seperti itu. Kemudian setelah kita kasih tanah, ya tipis saja untuk menguruk bahan organik biar tidak kelihatan. Kemudian kita ke bahan kering lagi. Jadi modelnya kita bertingkat gitu, sampai penuh. Kemudian nanti sekitar kurang lebih 2 pekan atau 4 pekan ya. Kalau biasanya kalau saya bikin itu bagus 1 hari sudah jadi. Itu biasanya bisa kita lihat dari Mas jadi bisa kita panen lewat bawah ini yang tumpukan pertama. Ini umurnya ya panen bawah, kemudian bisa
bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman seperti itu. Jadi katakanlah ini udah full, kemudian kita panen lewat bawah ini. Kalau biasanya kalau sampah yang sudah jadi itu agak tidak terlalu padat, tapi kalau diambil ini remah itu ya kembal-kembal ngepiar itu seperti itu. Jadi tidak bau seperti itu. Jadi kalau kompos sudah jadi. Muncul cacingnya nggak itu Pak? Ya? Muncul cacingnya nggak di situ? Kalau cacing biasanya ada Pak, tapi tidak terlalu banyak. Seperti itu. Halo? Itu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi terus Pak yang itu Pak. Nah, ini yang contoh kompos yang sudah terbentuk Pak. Nah ini. Jadi kompos itu kalau sudah jadi warnanya dan baunya menyerupai tanah, jadi tidak berbau ya. Kalau tidak panas, jadi suhunya sekitaran 30 sampai 35 derajat. Kemudian ketika digenggam sedikit menggumpal, tetapi kalau kita ini ambiar, jadi itu adalah kompos yang sudah jadi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Itu harus tertutup ya Pak? Iya, ini ada apa Pak? Nggak boleh kena hujan. Jadi kalau sebetulnya semua limbah organik itu bisa dimanfaatkan Pak. Kalau Bapak Ibu itu ada waktu kita bertani di rumah itu sebetulnya sangat sangat bermanfaat dan isinya itu bisa maksimal dan tidak mengandung racun. Kalau Bapak Ibu beli sayur di pasar itu kalau kelihatannya bagus-bagus tapi nggak tahunya sampai itu makan racun doyok itu Pak. Karena saya itu tani, tahu bagaimana biar tanaman itu bagus tapi tadinya banyak. Karena kalau petani itu kan dia tidak berpikir saya aplikasi pestisida sebanyak ini membuat orang lain celaka atau enggak, itu dia tidak berpikir sampai ke situ. Kalau petani itu pikirannya rata-rata, kalau petani yang konvensional ya rata-rata pikirannya sebenarnya produksi uang, hasil uang kayak seperti tanaman kubah. Tapi mereka penggunaan pestisidanya itu kadang tidak terkontrol. Jadi kalau jenengan yang pasar itu kok sayur saya ngapik malah menurut saya kurang bagus. Tapi aku baru yang lubang-lubang Jadi tanya Mas, yang di kompos baik ini tadi, katanya nggak boleh ada sampah yang tercampur oleh daging ya? Ya dong? ya, saya sampaikan kalau yang di kompos bag ini tidak bisa dicampur dengan daging karena daging itu kan mengundang lalat ya Pak. Nanti menimbulkan bau di situ. Jadi kalau daging itu daging katakanlah daging limbah kita makan, misalnya kita ke FC dilelah kita beli itu sisa itu nggak boleh dimasukkan ke sini. Ini khusus yang limbah sayur, kulit buah, intinya yang dari tumbuhan Pak, bukan dari hewan, dari herbivora. Jadi seperti itu. Kalau daging nanti malah jenengan banyak lalatnya di sini. Ya, nanti kayak undang lalat di situ jadi set, nanti menimbulkan bau. Kalau yang dari limbah itu karena ini kita tujuannya tidak mencari maggot. Kalau yang ini nggak ada maggot karena ini tertutup rapat Bu. Nah, kalau yang ember tumpuk bisa tumbuh maggot. Karena kan kalau di ember tumpuk itu yang atas itu kita lubang, memang kita sengaja kita lubang untuk mengundang lalat yang bisa membuat maggot. Karena kita kalau harus ada maggot, kita harus melihara lele dari di budambel itu. Nah, dari maggotnya itu kita panen untuk pakan lelenya. Nah, kalau kita kan pakai lulida itu Pak. Nah, pakai lulida itu ada maggotnya itu ya. Juga ada maggotnya. Lubang enggak tempatnya? Iya, kan karena nasi impor. Ya. Maka memang yang dimasukkan ya sayuran, ya macam-macam kita makanan. Berarti ada ini, ada maggotnya. Tumbuh maggot gitu. Iya, karena bebas nggak ada tutupnya. Tapi kalau di konsep kompos bag ini karena tertutup rapat, tidak ada lalat yang bisa masuk. Asal ya lupa nutup. Ya, sama. Kan itu tapi juga ditutupkan untuk logika itu kan dibuka
Tapi kok bisa masuk ya? Karena yang membuat tumbuhnya maggot itu kan dari lalat Bu. Penyebabnya ya mungkin saat masukin kurang rapat apa tutupnya itu ya. Itu. Oh ini Pak, kalau komposnya itu ada kayak apa putih itu apa ya? Sebetulnya kalau kompos itu memang ada di situ kadang ada buah cacing tapi ya tidak sebanyak Bukan cacing kayak putih-putih lembut di bawah itu loh Bu. Hitam Pak, hitam seperti apa semut tapi kecil-kecil itu. Lepas saya kan sudah jadi, cuman di atasnya itu ada kayak semut gitu. Tapi memang prosesnya nggak seperti ini. Memang prosesnya itu saya cuma tanah, terus dikasih sampah organik, saya tutup tanah lagi, sampah organik saya tutup lagi. Jadi nggak ada sampah keringnya. Ya. Iya. Kalau yang satu malah cuma karena di atas saya punya tanaman buah dalam pot, jadi untuk daun-daunnya malah nggak cuman saya taruh di ember besar kayak gitu, tapi belum saya buat kompos. Jadi ini yang inspirasi untuk ini, jadi nanti mungkin saya buat kompos karena saya punya daun kering banyak. Ya, nanti Terima kasih. itu bisa dijadikan untuk membuat kompos. Jadi kalau biasanya yang kalau kita bikin itu biasanya kalau udah jadi itu kalau dengan posisi rapat itu maggot nggak ada. Kalau cacing kan walaupun kayak resleting kan kayaknya kalau di bawah itu kalau kecil kan bisa masuk juga. Tapi ya tidak sebanyak kalau kita di lahan pertanian cacingnya banyak. Itu kan cacing itu sebenarnya menyebutkan tanah juga loh. Tapi minum ayo beli loh. Itu caranya apa mengatasi yang Nanti kita tambahkan lagi dengan dekomposer Bu. Yang ditambah E4 atau apa. Sebenarnya kalau E4 itu murah tapi kandungan bakterinya cuma ada 2. Jadi kalau ini kan ada trichoderma. Trichoderma itu adalah fungsinya adalah untuk mengendalikan patogen. Patogen itu jamur yang tidak bermanfaat buat tanaman itu patogen. Jadi jamur yang menyerang tanaman itu namanya patogen. Jadi triko itu fungsinya adalah untuk mengendalikan patogen yang ada di dalam tanah. Seperti itu. Ini yang lain Bapak ada pertanyaan? Ibu. nanti ditaruh di tanah atau dikasih alas dulu? Kalau baiknya dikasih alas agak di leveling ya Bu, di atas konblok atau di atas batako nanti dikasih itu. Itu kan buah dan sayur ya Pak. Iya. Nah itu nanti kalau ditutup tempatnya Insya Allah kalau nanti biasanya tikus itu udah rapat ini kan baunya tidak terlalu kuat loh Bu. Jadi tetap insya Allah aman Bu. Katakanlah di lubang yo tikusnya rotok preman itu Bu. iya itu sudah tahu mas belajar Gitu ya. Insya Allah kalau ini nanti aplikasinya atau penanganannya secara benar nanti insya Allah tikusnya nggak bisa lubang ini karena kan tidak ada bau yang keluar dari kompos bag. Ah, ini Pak Bos. Nah ini masalahnya. Cara pembuatan udah tadi cirinya udah, kemudian ini Bu, kalau ada masalah pengomposan yang pertama katakanlah muncul bau itu kita tambahkan dengan tadi kalau kita punya alergi atau air khususan itu kita tambah dengan ini dekomposer sama ini nanti kita gemburkan atau kita spraykan di atasnya nanti untuk mengurangi atau menghilangkan bau yang tidak sedap itu. Apabila muncul belatung kita tambahkan lagi ini. Pokoknya intinya ini pemberian dekomposer sama air khususan tadi. Jadi kalau air khususan itu kalau ini di sini ada rendaman gula itu sama ini tetes tebu karena itu glukosa. Itu adalah untuk menghidupkan bakteri. Pak, kalau nggak ada tetes tebu pakai apa Pak? Gula. Gantinya. Pakai gula Jawa. Dikasih apa? Gula Jawa? Tapi ini kata Pak Iwan banyak cukup Bu. Enggak. Mamanya Gula Jawa bisa, gula pasir bisa karena intinya glukosa Bu. direbus terus dikasih. Direndam aja. Direndam dengan air aja. Itu
Jangan lupa kasih dawet. Mati sora ya Pak. Pakai santan. Mati kan gue maju ya. Orang mana ya Pak, maju gue gawe ini Pak. Pak itu gawe saking tren ketemu ya. Itu gitu Bu, bisa pakai gula Jawa, bisa pakai gula pasir, kita rendam dengan air, itu kan glukosa Bu. Pakan. Jadi biar bakteri ini hidup kita kasih makan dengan glukosa. Tapi lebih murah pakai ini netes tebu ini paling ini segini 18.000 ya Pak. Oh 17,5 seputaran itu. Nah jenengan golek ini angan ngalor sidik di jalan Tajam itu banyak. Apa ngetan sidik jalan Kalasan banyak. Ini 10 botol. Nah ini 10 botol ini mau nek setahun habis ya nanti telepon Pak Iwan. Murah ini Bu harganya. Kalau ini mahal Bu. Kalau ini di toko 60.000. Tapi kalau E4 ya seputaran 20 sampai 2.000. Tapi cuma ada 2 bakteri di situ. Tidak ada trikonya, tidak ada. Cuman kalau E4 itu cuma bakteri perombak saja. Yang warnanya kuning itu. Yang kuning. E4 itu ada 3 Pak. Yang untuk limbah apa untuk yang di pertanian, perikanan sama peternakan. Jadi ada 3. Kalau nggak dipanen gimana Pak? Kalau nggak dipanen, nah tujuan kita membuat kompos buat apa Pak? Tak balik tuh. Ya maksudnya kebutuhan atas. Ya kita jual Pak kalau ada yang mau Pak. Iya Pak. Pak itu media atau pupuk? Ini pupuk. Jadi kalau Bapak Ibu kadang bingung ya. Sebetulnya kalau media tanam itu kan ada 4 nutrisi yang ada di media tanam ya Bu. Biar tanamannya bagus. Yang pertama itu adalah itu wajib karena di situ nutrisi. Kemudian tanah itu juga wajib karena itu tanah tempat hidup. Kemudian yang kedua adalah kabakar atau kabakar, arang sekam. Nah, jadi dari fungsi arang sekam itu adalah biar tanah itu menjadi gembur porus. Kalau gembur tidak bantat, otomatis akar itu akan tumbuh lebih cepat. Sampai itu karena arang itu kan mengandung silika. Kalau silika itu mengikat racun dalam tanah. Terus kemudian kalau di musim hujan ini kalau ada arang sekamnya, pasti tanahnya tidak terlalu becek karena porus tubuh seperti itu. Jadi kalau lebih baik lagi kalau di musim kemarau ada lagi kokopit. Kokopit itu adalah fungsinya adalah untuk mengikat air. Jadi orang gampang garing gitu Bu. Kokopit, arang sekam, tanah sama pupuk. Itu perbandingannya satu-satu saja. Dengan pengen luweh pinter ya sesuk pelatihan yang capek merapi ya Pak. Nanti tak ada nih. Seperti itu. Untuk ukuran gulanya itu sama. Ini Bu, kalau untuk perbandingan kalau gulanya katakanlah untuk 10 liter ya kita pakai seperempat aja. Seperempat kilo aja kita rendam kemudian kita campur dengan air lebih sama ini. Intinya gula itu cuma pakan Bu untuk menghidupkan bakteri itu. Tapi nek pakannya rada akeh ya lumayan cepat berkembang. Tapi nek koken ya bisa malah mati gitu Bu. Ya lain dari bapak-bapak mungkin pertanyaan tentang pembuatan kompos. Komposisinya memang harus kayak gitu ya Pak? Paling bawah tanah. Bukan, paling bawah sampah kering. Sama kering Pak. Iya, daun-daunan, kemudian tanah paling atas sendiri. Betul Pak? Nah, nih. Gergaji kayu bisa, kemudian sekam bisa, kemudian sebelum kayu itu loh, bekas gergaji itu. Rumput, dedaunan juga bisa. Nonton pertanyaan yang lain. Tolong dijelaskan agak detail yang sebelum kayu karena ada banyak. Tapi kalau nak sebelum kayu ya harus dicampuri sama daun apa rumput loh Pak. Kalau sebelum kayu tok, nanti nak sebelum kayu tok itu kan nanti marahin rayap Pak. Gitu, kayu itu nanti yang rebus nanti rayap. So kayu itu ya dikasih gula biar semutnya datang. Gitu Pak, jadi harus dicampur sama rumput atau daun.
yang dari bekas gergasi. Jadi sampah organik itu masuk sayur-sayuran itu ya? Iya. Sampah organik itu masuk sayur-sayuran. Kalau yang anorganik itu kan kayak ada plastik, kemudian ada kaca, itu masuk yang anorganik. Kalau nasi sisa-sisa. Kalau nasi kalau dimasukkan ke sini kayaknya kurang nanti apa ya? Kalau nasi nanti dibikin pupuk cair aja, Bu. Dimasukkan ke Iya. biopori, Pak. Gimana? Dimasukkan ke biopori. Kita kan ada biopori sampah Iya. dia ditanam sama. Tapi kalau nasi mungkin kalau tidak terlalu banyak dicampur dengan yang ini, yang limbah rumah tangga nggak apa-apa, Bu. Tapi yang misalnya jenengan dilelah untuk tonjokan dari tetangga atau kerabat sak besek, mungkin nanti prosesnya akan lama karena kan cuman itu ya, tapi lebih langkah bagusnya itu dari berbagai jenis sampah itu loh. Misalnya ada nasi jadi satu. kulit mangga, kemudian kulit semangka, kemudian ada sayur, ada kulit telur, dan ada sangat bagus. Jadi bisa lebih lengkap. Alangkah baiknya kalau yang mengandung minyak jangan campurkan di sini ya. Kita katakanlah kita redam dulu biar minyaknya ada. Misalnya kayak apa nih? Misalnya kayak sebenarnya kayak daging lele juga itu jangan kurang bagus kalau masuk di sini. Tadi sudah sampaikan daging jangan masuk di sini, nanti menimbulkan bau. Pak, ini kan kalau tempat saya itu komposnya kan dari sisa nasi, sisa sayur-sayur. Nah itu untuk tingkat kesuburannya kan beda sama yang dari sayur deh Pak. Nah itu nanti untuk biar tanahnya itu bagus dikasih apa? Kan tadi ada Bu, di sini bawah sudah ada sampah. Belum, bukan yang punya saya kan seperti ini. Oh, Nah, campur. tapi udah jadi. Sudah. Nanti kita campurkan untuk menutup yang paling atas juga nggak masalah. Kita campurkan dengan yang kompos bag ini. Ya, malah nanti lebih cepat terurainya nanti yang sampah yang baru. Ini yang lain? Pak, itu kan lapisan-lapisan ya. Oke. Itu kalau diambil Yang paling bawah. bawah, itu lapisannya sudah nyampur dengan sendirinya atau tadi yang kita ambil? Biasanya kalau yang paling bawah yang jadi paling awal, Bu. Nah, kan kita nanti paling nggak nyampean lapis-lapisannya paling sekitar 15 cm, 20 cm. Jadi nanti yang paling semakin ngantuk, Pak. Kalau airnya semakin kempes loh, itu. Tapi lebih baik diaduk, Pak. Ya. Tapi ya karena kalau yang bawah itu untuk nahan airnya itu ya, yang sampah kering itu loh, biar segera terurai itu, Pak. Tapi ketika diambil kan itu keambil juga. Nanti keambil karena campur itu, Pak, nanti akhirnya. Oke. Monggo, yang lain. Nah, nanti kalau kita untuk pupuk mangga itu nanti itu kan sekitar 2 minggu sampai 4 minggu jadi nanti kalau Bapak Ibu nanti mau bikin tabung lambat ya mindahnya nunggu pupuknya udah jadi aja, nggak usah beli pupuk di toko pertanian gitu. Jadi ini sekarang ke manfaat kompos, jadi dapat menjadi pupuk yang menyuburkan tanah. Dari saya sampaikan bahwa di dalam kompos itu karena banyak nutrisi di situ, ada di situ nanti ada tumbuh ada unsur makro mikro, bisa mempercepat pertumbuhan tanaman, juga meningkatkan kualitas tanah karena di kompos itu namanya kompos kan itu adalah pupuk, jadi tanah kalau diberi kompos itu nanti akan lebih subur. Jadi kalau Bapak Ibu itu sebetulnya kalau mau beramal atau bersedekah itu jadi ngirit ora rugi. Jenengan kalian nandur tanaman itu nanti amannya jenengan kata, karena tanaman itu menyiapkan oksigen paling banyak. Jadi nek jenengan ngetok wit dilalah wit iki kudune rawaya ditok dosa lho, Pak. Kudune dibutuhke wong kok. Karena jadi awak dia itu nggak menyadari kalau dia itu sedekah sama tetangga atau warga itu nggak menyadari, karena kan dari kita bertanam pohon itu kan kita ibaratnya kita menyediakan oksigen buat
makhluk hidup. Jadi kita beramal tapi tidak tahu itu beramal awak dhewe soleh buahe orang piye Pak. Jadi saya berharap Bapak ini seneng nanam-nanam. Jadi kalau di rumah itu ya jangan di rumah itu digawe besar lah, dibikin serimbun mungkin karena kita sedekah sedikit pada teman tetangga dan ada yang lain seperti itu. Dan musim angin Pak? Belum? Musim angin pasti pun di. Ya kalau musim angin ya nandur, yo orang bedino musim angin toh Pak. Kayaknya le Bapak kesini. Ya musim angin bedino rasa nandur wae nandur cendek-cendek, itu nek ambruk gak keteke lho Pak, ditabur lampot. Kalau di perkotaannya biasanya nanam kan nggak sampai tinggi-tinggi ya Pak. Paling 6 meter wae dulu harus dipangkasi gitu Pak. Tapi nek di tempat saya ya bisa sampai 20 meter, 1 meter itu Pak. Kayak pohon linjo itu bisa dua-dua. Jadi wong disoi ganjarannya oke Pak. Dene nandur wae tuh kan senang. Mulane men wong kutoi ganjarane foto kan nandur pelem Pak. Jadi nanti bahannya tinggi karena kita menyiapkan. Nggak punya lahan nanti dikasihkan pot. Langgar nanti kita kasih ke tabung lampot. Jadi besok kalau udah panen ini kita pindahkan ke itu mangganya kan itu baru di polybag diameter 35. Bapak Ibu nanti beli yang berapa ya Pak kira-kira potnya itu yang bisa ukuran yang diameternya 1 meter bisa Bu, itu lebih bagus dari lebih lebar lebih bagus. Nanti kalau kira-kira mangganya apa? Jadi setiap tahun itu kalau media kalau lambat itu baiknya diperbarui Pak. Jadi setiap tahun. ya, jadi apapun itu tergantung pemiliknya Bu. Ya, biasanya emang udah nyebat-nyebut lembu rametu ya, atau dulu sih rametu. Gitu. Jangan sebut dok ini orang diaplikasikan itu loh. Jamu sama mangga nggak pernah. Tempat saya berdua Pak, tapi cuma di ember cat itu loh. Iya, nanti kalau bisa nanti diperbarui medianya biar nanti buahnya lebih banyak. Tapi jenengan donga tak Bu? Rezeki yang barokah lah itu dari hasil doanya itu mungkin buah Bu. Kan cuma ini Pak, kalau di tabung lampot itu kok nggak maksimal ya Pak? Maksudnya dulu tuh Besar bunganya ya. banyak banget, tapi sekarang tuh tinggal 2 ya. Wah, Tapi itu yang besar itu. mata kuliahnya oke. Kowe kudu nganggo MPK, makanya jenengan dicarcor ya, ra nyantel. Kok kan ya ra nyantel Bu. Jadi harus dipupuk dengan kalau organik kita nggak usah beli NPK Bu. Dari limbah pisang itu kita cacah, kita masukkan ke galon mineral itu kan kalium pisang itu. Pisang itu ya. Nah itu nanti biar bunganya nggak rontok. Kalau nggak bisa bisa dicoba. Itu kulitnya atau semua? Kulit sama pisangnya nggak apa-apa. Tapi yang eman-eman ya kulitnya Bu. Ya semua jenis pisang. Sama kulit telur ini loh Bu. Kulit telur ini kita tumbuk halus, kita campurkan di situ. Nanti menggunakan air khususan itu air leri. Kita campur dengan ini. Kita pernah ada mahasiswa dari UGM Fakultas apa itu ya? Peneliti tenang itu saya sarankan kemarin untuk menyeprai tanaman padi. Jadi padi-padi yang pinggir seharusnya tidak malenya tidak berisi itu bisa berisi. Karena kan pakai itu pisang itu. Jadi pisang itu direndam dengan dekomposer ini di galon mineral. Kemudian nanti perbandingannya katakanlah seperti 2/3 itu kita kasih air lerinya, kemudian kita kasih pisangnya sekitar ya kalau galon mineral kan 10 liter gitu. Kita kasih pisangnya sekitar selilang itu. Kita cacah-cacah. Tapi kalau nang kampung iki pisang iki ombekane Bu, kayak pisang uter itu kayak ana sing anu ya. Itu didiamkan berapa hari atau? Itu 18 hari. Iya, 18 hari kalau bisa Ibu nanti bikinnya yang tutupnya itu ini dilubangi dengan jarum gitu. Kalau enggak nanti terjadi reaksi dekomposasi ini nanti meledak nanti anunya. Karena ini buang gas. 18 hari. Setelah itu kita buka 18 hari kita buka. Kemudian bisa kita tutup lagi. Itu dibuka itu disanalah untuk menggantikan apa?
bakterinya itu bekerja. Jadi 18 hari kita buka tutupnya, yang tutup mineral itu kita buka bentar, kita kasih biar nanti tidak ada bakteri masuk, kita kasih bukanya kain atau pakai ditutup kain atau kain kasa itu. Satu lubang pakai jarum aja, tidak terlalu besar. Itu kalau mau bikin pupuk K pakai cangkangnya direbus, direbus, ditumbuk, dicampurkan dengan ya Kira-kira ya 10 sampai 50 juga kan. Kalau 50 cangkang telur kan jadinya paling seberapa? Banyak-banyaknya. Tapi yo nek oke terus iso ngebagi sak kalen yo, Pak. Pisang 18 harinya itu cuma nanti. Itu nanti kita blender atau kita campur dengan itu, Pak. Dengan apa itu? Air yang perendaman. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau menggunakan ini ya, ini paling maksimal. Nek jenengan mau bikin itu bekerjanya lebih maksimal, ini dicampur dulu. Paling bagus ini umurnya 12 jam. Misalnya besok jenengan jam 9 mau nyampur, ini dicampur dulu hari ini. Besok tinggal dicampur dengan buah pisang sama air ori. Ini udah maksimal nanti bekerjanya. Kita ibaratnya kita hidupkan dulu. Itu nanti kalau jenengan spray atau dengan pupuk pakai itu, insya Allah nanti bunganya tidak rontok, nanti buahnya nyangkel. Kemudian kalau K-nya tinggi itu kan awet, buahnya tidak cepat busuk. Tapi memang medianya itu kecil ya? Gak apa-apa, disiramkan aja nanti di situ. Nanti perbandingannya sama, 1:10 gitu. Jadi 1 gelas dengan bikin itu yang dari air khususan itu sama 10 liter air. 10 gelas, 10 liter ya, 10 gelas, 1 gelas itu bisa dispray, bisa disiram gitu. Kalau nggak mau beli NPK, sebenarnya kalau NPK kan udah majemuk itu tinggal nah, kalau mau bikin P-nya kan dari buah pisang tuh bisa direndam juga. Kalau N banyak sumber N itu. Kalau jenengan punya kelinci, dari urip kelinci itu N-nya banyak sekali. Itu ya harus pakai proses fermentasi. Kalau enggak ya langsung dari urip, nanti tanamannya layu karena amonia. Ada lagi pertanyaan? Limbah pakan burung, feses sih. Oh pakannya atau teleknya? Bisa nanti dicampurkan di bawah. Praktek Pak? Praktek. Iya, monggo. Ini di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi pembicaraan yang mengetahui adanya apa yang saya alami itu Pak. Jadi saya pernah menanam pohon mangga ya, dari kecil sedikit agak besar, kita tunggu sampai berbuah, hasilnya juga sampahnya banyak gitu loh Pak, sehingga saya usahakan juga kita buat pupuk, tetapi lama banget ya, itu yang saya khawatirkan kita tumpuk di gangan ya. Nah itu lama banget, jadi pupuknya walaupun sudah kita pakai seperti itu ya apa itu macam-macam itu, dan itu juga mahal. Kira-kira 20.000 sebotol itu kalau kita belikan pupuk langsung jadi 1 karung, kita sudah langsung punya. Nah harapan saya itu ini pohon sudah ditunggu lama banget, sudah berbuah, akhirnya saya tebang, dan seperti itu tadi merasa enggak kurang baik gitu loh untuk kehidupan kita lah, karena kita juga sampahnya banyak, akhirnya kita buat kamar gitu loh Pak. Mahasiswa ini UGM ini atau UIN ya, itu masalahnya. Kemudian karena terlalu lama itu harapan saya sebenarnya tanamannya mangga nemu Pak, ditandur ke bapaknya Pak? masih yang segini sekarang. Akhirnya sudah lama sekali saya ini itu Pak, tapi setelah tumbuh besar kok jadi ngerepotin, sampahnya banyak, kalau bayar itu repot sekali, sehingga saya pangkas itu. Saya nah ini kita hanya cerita aja gitu loh Pak, kasus seperti itu mesti ada di kota ini gitu. Nah, harapan saya dengan adanya
apa yang kimia itu sampah yang saya punya itu bisa segera cepat. Jadi rambut. Mungkin hanya beberapa minggu itu sudah jadi pupuk itu Pak. Kita belajar dari hewan aja, 1 hari makan itu paginya udah hancur bagus sekali dan tidak ada membahayakan itu loh. Itu damel senrenge dadi UGM kan ada di sini gitu Mas. Biar berpikiran mereka yang dosen-dosen itu bisa membuat alat apa ya kimia itu bisa lebih cepat untuk menghancurkan jadi pupuk. Saya kira itu tugasnya Pak dosen dan mahasiswa UGM yang sekarang berada. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tak jawab. Ya, jadi memang kalau udah besar itu agak ngergeti ya Pak. Dengan antara gedan tidak itu kan dengan pohonnya besar ya pahalanya oke toh Pak. Kalau dia sebagai sumber oksigen toh itu sebetulnya. Ini ya gimana lah, sebetulnya kalau bisa itu ya rasa gede-gede tapi ya itu modelnya yang tabul lampot itu. Ini tidak besar-besar berbagai macam buah tuh. Ini orang bosen ini. Tapi nek dilihatnya ya nanti bisa gede itu kemudian terus semakin gede toh Pak kalau per tahun itu. Ya akhirnya kan menjadi apa ya? Kok sesuai itu mangga ngapain bosen toh. Apalagi kalau buahnya gak bagus. Nah mesti bosen. Tapi nek jenengan wis buahnya apik ndak diokeh dum-dumke sama warga masyarakat pahalanya akeh banget ya Pak. Wis durung sekolah pahalane ngedumke buah, pahalane sumber oksigen. Tapi kalau lebih pengen bermacam-macam buahnya ya model-model tabul lampot. Nanti awak dhewe punya kegiatan gitu. Tapi nek kita tanam, kita liarkan itu ya semakin gede terus kemudian ya kadang jadi iki Pak. Tapi ya tergantung pemiliknya. Jadi fungsi enggak sih kita nanam sampai sebesar itu. Tapi kita kembalikan lagi yo awak dhewe iki sedekah sing raket itu Pak. Oksigen tadi. Itu memang itu diterima kalau di kota-kota gitu karena ya lahannya terbatas. Tapi nanti kembali lagi ke pemiliknya. Yang lain Mungkin ini Pak, kalau yang Pak Heru yang nggak berdua itu, kalau teman saya juga nggak berdua itu saya pecah itu loh. pecel itu gitu. Iya, dari Dirangsang itu gitu. Iya, terus berbunga sekarang. Sebetulnya kalau nggak berbuah itu kan tadi nutrisinya itu kurang, kayak pH makannya kan nggak ada mungkin ya. Baru berbuah gitu. Seperti itu Pak. Jenengan lagi buah loh Pak. Ya. Buah loh makanya. Makanya. Sing mang tegor gitu loh. Buah loh. Buah enggak. Oh belum berbuah. Oh nya itu jantan Pak, nggak ada yang gitu. Balik. Pohonnya betina kan banyak pejantan Pak. Kayak sebut sari kan dari sebut sari tetangga bisa sampai ke rumah kita. Tapi nek jantan kok lawan ayu-ayu ya sepodo liwat tok. Gitu. Nggih, monggo praktek. Teman-teman mahasiswa tuh ini dicampur dulu dengan air untuk 5 liter kita kasih. Untuk embernya bener Pak. Ember. Kamar mandi. Ayo lagi. Ini ya. 25 ini kita tambah setengah lah. Akuan ini Pak. Video. Ya. Airnya berapa liter? 5 liter. Dua ini ya, dua tatakan ini ya.
batu apa kolase ya kolase. Ini khas banget namanya. Jadi harus suka ini bukan aduk pakai kayu, pakai aja kayunya. Apa gitu, jangan sampai ngendap gitu. Kemudian kita nyampe ya. Ya, kita sekarang Tanya kok Pak Santi. Belum, Pak. air sama di komposter sama kolase. Bagusnya airnya diganti Pak, kalau nggak penyalurnya banyak, misalnya dikumpulkan. kalau kalau nggak punya pakai air aja. besok Bisa. Terus bagiannya siap. Nanti ada orang langsung ya. Kamera naik. Kami Pak Anu nggak Jawa. Kamu belajar. yang punya Banyak banget. tajam banget. Kayaknya nanti bisa masuk ke yang di bawah. Tapi kan yang kaku nih, kaku enggak. Tapi ya jangan terlalu banyak terus. Sebetulnya kalau ini kan masuk bank apa Pak? Kasusnya nggak disumber-sumber. Setoran.
kaos itu loh. Penting anu ya. Kalau bisa anu ya, imbang ya antara imbang harinya imbang kering sama kalau tanah sebenarnya nggak masalah. Nah ini imbang padat, imbang bahasa langit, imbang kering sedikit nanti. Kalau nggak imbang nanti air. Iya. Itu prosesnya sama berarti. Ya, nanti karena jangan itu pas belajar yang kering nggak ada. Kalau yang ini dibikin anu Pak, apa nanti Bisa dibikin ini loh ya? tinggi. Tinggi ya. Bisa, iya. Ini langsung ditumpuk di ember tumpuk itu. Ini nanti warna airnya itu jadi ini. Iya. Oh, ya. Itu harus ada unsur kayak gitu ya juga ya? Tidak ada nggak apa-apa Pak. Cuman kalau ada limbah-limbah kayak kain, karung, Warna-warni ada aja ya, sedikit saja. Sebenarnya kalau nggak pakai kain juga malah nggak apa-apa kan? Kain agak lama kok. Pakai sedikit aja kainnya nggak usah semua. Ini anduknya ditinggal. Anduke gue. Oh enggak. Itu nanti yang ambil itu nanti ditambahkan aja ya. Ini Mas. Oh di campur sini. Ini kotor gimana ini nanti? Nggak apa-apa. Ada daunnya. Lihat rantainya kotor ada daunnya. Ya. Wangi. Bau. Bau. Enggak di dalamnya. Di sini sudah nggak apa-apa. Masuk aja nih. Iya, Bapak Ibu, ini kita urutkan dari limbah kering dulu. Itu kalau ada serbu kapasitas paling bawah berarti Dicampur nggak apa-apa. Ini biar nanti proses pelapukannya Sidik Mas Anta. sampai ke limbah. Ampun. Atau di itu itu yang harus digembur itu ya? Iya. Pakai aku di lubang itu kan Ya. Ya itu bisa pakai. Ya. Terus kemudian kita taruh dia limbah. Tekniknya. Limbah basah. Kita taruh yang limbah basah ya. Tolong dipegang. Nek awak dhewe teng kono sih. Ini limbah basah dicampur Pak sama itu yang ada wortel sari itu.
Yang ini kan. Kalau itu timun. Ya, dicampur. Oh, buah. Timun. Sembreng. Masa di TV, Pak. Ini semua nih. Nanti disap-sap. Berapa kira? Jirame. Itu jirame gitu berapa minggu berapa kali? Setiap minggu. Beneran jirame itu ganteng loh. Kan aku nggak megang. Sekarang ini kering lagi ya? Oh, berarti kering urai. Berarti kering rata dulu. Dan ini bagusnya dicampur-campur sama ada sekam, kemudian ada berbensin lagi ya. Oh, berbensin. Cukup, Be. Kalau yang ada saya dalam apa enggak apa-apa. Enggak rumput. Satu tak lah sini. Kabeh. Semua enggak apa-apa. Kita setuju Mas. Ya, ini Mas Di. Pak, mau ngemel ya? Boleh. Nah, sekarang setelah ini Mbak, Mbak ya ini. Basah lagi. Basah. Oh, sayur dua. Ini Pak. Oke. Ada plastiknya. Plastik kok, oh, plastik kok. Pak, itu buahnya nggak harus dicacah-cacah gitu ya? Enggak Potongannya, yang enggak ya? Oh, iya kan Oke, Pak Jokowi. dan itu kan cuma kulit biasanya. Kulit buah. Perbandingannya Sebetulnya perbandingannya kan ya. Pas Mbak Yani. Berimbang ya. Pak sayur. Iya, Pak. Ini bagusnya di lapangan dulu yang di Lubang-Lubang itu ya. Besok ya. Nggak dicampur. Pakai Gembor itu. Iya. Ada. Nah sekarang ini udah kering lagi masih nggak? Keringnya Mbak. Kakaknya sih. Setelah ini tapi namanya apa ya? Ada lagi ya? Kalau ini di sini Pak. Iya, kalau ada sampah kan kalau Turun. iya, ya jalan-jalan ini keringnya Air dulu. Air. ini nggak dipakai. Ditambahkan nggak apa-apa. Ini belum kabel. banyak banget ya Pak. Timun, kupasan timun Pak. Atau brokoli Oh. Sama terong. sisir sama Ini tanah. Tanah di. Mana itu dulu coba.
Silahkan mas. Jangan diminum. Usah kasih buat. Aku di Lombok. Miras itu. Oplosan. Oplosan. Nanti kalau bau, namanya ditambah gitu. Namanya atas gitu, biar Mas Iwi. gitu. Nek bau sampai Bedak ditambahi apa itu? Ditambahi rafinya. Ini ya, jadi proses pembuatan komposnya seperti ini. Yang pertama dari limbah kering, kemudian atau apa itu yang harus disemprot dengan NM3 atau populis. Kemudian otomatis air atau tingginya tadi turun ke bawah, di mana kita bisa tanpa lagi ventil tadi, ya otomatis buang. Nah, di atas saringan itu kita buat semacam jendela seperti ini, di mana kita bisa buka, ambil komposnya langsung jadi kompos. ya. Kemudian tong itu atau tempat kayak biru itu, tong biru itu kan ada tutupnya. Jadi memang selama bertahun-tahun saya masukkan sampah itu tidak pernah penuh. Jadi kalau sudah banyak komposnya kita panen tadi, terus kemudian sama itunya lidi atau VOC-nya tadi itu kita tampung di botol. Ya. Cuman kalau yang komposter ya Pak, yang dari kita bikin dari biru ya Pak, itu biasanya memang ada saringan itu untuk biar ininya di bawah. Iya. Tapi karena ini namanya kompos break, kemudian kita sebetulnya ya nanti terutama jangan terlalu banyak sampah dasarnya. Jadi harus kita ukur yang imbang. Nanti kalau nggak imbang nanti ininya banyak sekali. Nah itu memang kita harus terus setiap kali. Iya. Karena ini kan tidak ada kalau yang komposter yang pakai apa biru itu kan ada segini, ada gini Pak. Ada jaring biar memisahkan lindinya itu. Tapi karena kan itu nggak ada sekat untuk memisahkan lindinya, maka besok kalau bikin komposter usahakan antara basah kening enggak, biar tidak apa ya ini Enggak sih Pak, kalau yang selama ini saya